Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Petua Adi Sucitra. Pada kesempatan kali ini saya berada di Gianyar, tepatnya di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah salah satu pura yang bernama Telaga Wajah. Bagaimanakah sejarahnya? Mengikuti saya. Untuk menuju pura ini kita dapat melalui dua jalan. Yang pertama, jika kita mengambil dari Ubud, itu kira-kira 5,0 km. Waktu mungkin sekitar 10 menitan. Jika kita mengambil dari Tapak Siring, itu sekitar 8,9 km. Dan waktunya sekitar 16 menit. Sebelum kita memasuki Pura Telaga Wajah ini, kita harus mengetahui aturan-aturan yang berada di Pura Telaga Wajah ini. Bagi siapapun yang memasuki area pura ini, yang pertama adalah tidak diperkenalkan memasuki kawasan suci Pura Telaga Wajah ini tanpa menggunakan pakaian adat Bali. Yang kedua, bagi wanita haid dilarang memasuki Pura Telaga Wajah ini. Yang ketiga, dilarang melanggar resto-resto yang ada. Semua pihak diwajibkan untuk menghormati, menjaga kesakaran Pura Telaga Wajah. Sekarang saya sedang menuju ke Pura Telaga Wajahnya, yaitu bagian Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Nah, di sini saya sudah sampai di bagian Nistanya. Di Nista Mandala ini terdapat Candi Bentar dan beberapa pepohonan. Baik, itu tadi yang saya jumpai di bagian Nista Mandalanya. Dan sekarang kita menuju ke bagian kedua, yaitu Madya Mandala. Di bagian Madya Mandala ini terdapat dua patung naga, dua pelinggih juga. Pelinggih ini namanya pengentak. Ada baligong. Nah, baligong ini biasanya digunakan untuk menyimpan gamelan dan mengiringi upacara. Ada juga balik pukul, panggungan segara, perantanan. Di sebelah perantanan ini terdapat Bali Angklung. Dan kita lanjut ke Yang ketiga, yaitu bagian Utama Mandala. Di Utama Mandala ini terdapat Balai Pengingkupan, Balai Peselang, dan di sebelahnya ada pengaguman. Di sebelah pengaguman itu ada Piasan Agung. Setelah itu ada namanya tempat
para pemangku atau pinandita yang biasanya digunakan untuk memuputkan upacara. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa pelinggih, yaitu Atung Rahagung, kemudian ada penyimpanan, Padmasana, Meru, Limas Satu, dan ada lagi penyimpanan, Meru, Pertiwi atau dasar. Pengayatan dan penetegan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sederhana sedikit. Pura Tlaga dibangun pada abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan. Selama ratusan tahun menjadi tempat para pentapa untuk mencapai moksa. Di zaman kuno dikenal luas sampai ke Pulau Jawa. Dalam naskah Negara Keteramo ditulis oleh Empu Pranca pada abad ke-13 Masehi. Jadi, Pura Tlaga dibangun pada abad ke-10 Masehi sebagai pusat pentapaan biksu Buddha Kasongatan. Ada juga selain naskah Negara Keteramo yang memuat tentang Pura Tlaga. Dalam prasasti Bulian disebutkan bahwa bila sering mandi melukat di pertitaan Pura Tlaga yang berumur 1000 tahun ini akan berguna kesembuhan badan, kesembuhan pikiran, dan mendapatkan kesejahteraan. Dalam lontar Dharma Yoga Samadhi terdapat sebuah petunjuk untuk melakukan pengelukatan sebanyak 7 kali kesempatan di pertitaan Pura Tlaga. Nah, ini bertujuan untuk membersihkan mala atau kotoran. Di zaman kuno, nama asli dari Pura Tlaga ini adalah Telaga Dwaja. Selanjutnya, saya akan menuju ke Pura Bejinya, yaitu tempat melukat. Di dalam perjalanan ini, kita akan melewati beberapa anak tangga untuk sampai di Pura Beji ini. Nah, di Pura Tlaga, khususnya di Pura Bejinya, ada beberapa dresta yang harus kita ikuti dan tidak boleh dilanggar. Dresta tersebut yaitu yang pertama, dilarang melukat di kolam suci atau pancoran di bagian atas. Itu disebabkan karena kolam suci atau pancoran di bagian atas merupakan genah melukat, khususnya para Ista Dewata. Bukan itu saja, tapi ada juga Ida Betara Betari serta para Widyadara dan Widyadari. Selain itu, kolam suci atau pancoran di bagian atas, tempat penjagaan niskala seperti bejulit dan naga niskala. Nah, di sini juga kadang-kadang ada
bejulit muncul di kolam suci bagian atas pada saat piodalan. Resto selanjutnya, bila ingin melukat, itu tempatnya di kolam bagian bawah yang memiliki pancoran 11. Kolam bagian bawah ini dibagi menjadi 2. Satu untuk perempuan, satunya lagi untuk laki-laki. Pada saat kita mandi atau melukat di kolam tersebut, kita harus tidak boleh menggunakan busana saat melukat. Itu diwajibkan telanjang bulat. Terus selanjutnya, upacara apapun di Purut Lago Wajo ini pantang dipuput oleh seorang sulinggih. Dan yang terakhir, teste yang terakhir ini adalah Dilarang naik di areal sakral yang merupakan areal pelinggih dan tempat suci kecuali atas seizin atau petunjuk dari juru mangku. itu dikarenakan kolam suci yang di bagian atas yang isi pelinggihnya itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk upacara keagamaan. Baik, itu tadi yang saya ketahui dalam sejarah Purut Lago Wajo dan deste-destenya yang ada. Begitu juga isi dari Tri Mandalanya, baik itu Nisto Mandalo, Madya Mandalo, dan Utama Mandalo di area Pura Telaga Wajo ini. Di sini juga terdapat goa, beberapa goa itu digunakan dulu untuk melakukan pertapaan. Selain digunakan untuk melukat atau menyucikan diri, air Pura Telaga Wajo ini digunakan oleh masyarakat setempat. Itu digunakan untuk keperluan seperti minum. Makanya banyak masyarakat di sini mengambil air menggunakan galon atau botol. Nah, bagi semeton yang mengambil air di Pura Telaga Wajo supaya Mopunio hanya 2000 untuk memperbaiki kerusakan yang ada di Pura Telaga Wajo. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om Rahayu.